Selamat pagi sedulur tani semuanya. Ini kita sekarang berada di Tempel nih, di Tempel bersama dengan petani-petani milenial. Walaupun milenialnya 20 tahun kemarin ya. Kolonial. Kolonial ya. Ini enggak, masih muda. Senior ini. Ini kita berada ini dua orang ini. Ini penggerak-penggerak tanaman hortikultura di wilayah Sleman. Nanti kita kenalan langsung dengan mereka berdua. Hari ini kita melihat dem tanaman bawang merah dengan varietas tajuk. Ini kalau kita lihat sekilas ini luar biasa bagus banget. Nah, ini apa saja kiat-kiatnya supaya tanamannya bisa bagus ini. Setiap lubang itu hidup semua, tidak ada lubang yang kosong. Itu apa saja kiat-kiatnya. Padahal di musim penghujan seperti ini memang alangkah susahnya menanam tanaman bawang merah khususnya. Nah, ini kok bisa berhasil? Nanti kita simak video selanjutnya. Oke? Ini kita bersama Pak Handayatman dengan Pak Giono, nggih. Pak Gi, Mas Handayatman nyun tulung nih nanti diceritakan nggih proses dari pembuatan kemarin persiapan untuk bedengannya, nggih. Kemudian apa saja yang diberikan di bedengan, kemudian cara budidayanya nyun tulung diulas nggih untuk kadang-kadang tani semuanya. Nggih. Monggo Pak Gi, diceritakan Pak Gi. Oke, jadi untuk budidaya bawang merah ini kami berdua, saya sendiri dengan Pak Yatman memang sengaja menanam ini dengan varietas tajuk. Tujuannya yang pertama itu kita memberikan edukasi terhadap petani pemula, terutama yang belum pernah, bahkan pernah tapi gagal terus. Nah, untuk pengolahan lahan yang kita pentingkan adalah pengolahan lahan dulu. Jadi untuk tanaman itu akan mengikuti bagaimana nanti hasil pengolahan lahan. Yang pertama, kita lihat bedengan ini ketinggian bedengan paling tidak 40 cm ya. Paling tidak 40 cm. Karena apa? Karena kita nanam di musim penghujan ini, di musim penghujan. Saya takutnya kalau hujan deras yang diguyur secara terus-menerus bisa menyebabkan banjir. Nah, itu ya yang pertama. Kemudian dua, ini masalah bentuk bedengan ya, bentuk bedengan. Karena kemarin kita menanam itu di musim penghujan dan akan berhadapan dengan musim kemarau, maka bedengan itu saya buat rata ya, ini rata. Tetapi kalau kita berhadapan dengan musim penghujan, sebaiknya melengkung ya, melengkung karena airnya biar langsung ke pinggir. Itu. Terus yang paling utama itu apa yang ada di dalam bedengan. Nah, yang kita berikan di dalam bedengan yaitu satu, pupuk organik. Pupuk organik itu wajib ya, wajib karena kita menanam harus memperhatikan kesuburan lahan. Kemudian ada dolomit. Dolomit itu untuk menjaga pH biar jangan sampai jatuh sampai panen. Jadi petani jangan takut kalau itu nanti boros karena menggunakan dolomit yang banyak, karena sebenarnya dolomit itu kan harganya murah ya, murah. Jadi jangan sampai menghemat 50.000 tapi kita rugi 50 juta. Itu. Kemudian untuk APH ini kita masukkan semuanya ada trichoderma, kemudian bakteri subtilis, fluorescen, kemudian PGPR, ditambah dengan asam humat, itu kita masukkan semua. Kemudian yang terakhir kita tetap menggunakan kita tambahkan dengan Pertipos 25 kg per 1000 meter. Nah, kemudian setelah itu baru kita tutup mulsa. Itu saja Bapak-bapak, Ibu, petani dimanapun saja. Penggunaan lahan yang kami laksanakan ini mudah-mudahan nanti kita bisa membukukan, dan untuk selanjutnya tentang perawatan nanti biar dilanjutkan sama Pak Yatman karena beliau yang menangani ini semua. Monggo Pak Yatman diteruskan bagaimana tanaman ini, benihnya dari mana, kemudian kualitasnya bagaimana, monggo diterangkan. Matur nuwun. Berapa hari penanaman? Oke, selamat pagi, dulur tani sa Indonesia.
meneruskan dari apa yang disampaikan oleh sahabat saya, saudara Pak Gino tadi, karena ini memang lahannya demplot, jadi kita garap secara berdua. Jadi setelah tadi keterangannya ditutup mulsa, tutup bulanan itu, kita berikan masa dormannya kurang lebih setidaknya 1 minggu sampai 10 hari. Supaya apa? Supaya nanti gas yang ada di dalamnya itu keluar dulu. Syukur nanti ditengarai dengan munculnya gulma kecil-kecil itu. Nah, itu baru nanti kita masukkan benih bawang merah. Jadi catatan buat teman-teman bahwa pembenihan atau pemilihan benih itu menjadi kunci utama dari tingkat keberhasilan di bawang merah. Karena benih itu benar-benar harus mencari yang bagus, menyeleksi. Ini varietas yang kita tanam ini adalah yang varietas tajuk. Jadi memang benih itu kita mencari yang kualitas bagus dengan masa dormasinya 4 bulan. Menurut keterangan dari pembenihan itu kemarin itu panenan di bulan Agustus, panen terus kita tanam bulan ini. Di bulan ini tepatnya tanggal 13 Maret apa? Iya. Februari ya. Februari 13 Februari kemarin. Itu pas penanaman. Nah, untuk selanjutnya setelah kita tanam, kita tunggu nanti 3 hari itu akan kelihatan secara muncul secara serentak. Karena maklum ya, karena yang tanam itu kemarin ada 8 orang, jadi ada yang terbalik. Soalnya sebelum ditanam, bibit itu kita pangkas sepertiganya dari benih itu, sepertiganya. Terus kita kasih fungisida, antisipasi supaya nanti tidak terjadi fusarium dari awalnya. Nah, pas penanaman itu banyak yang terbalik, ada yang terbalik, bahkan yang atas mah di bawah, yang di bawah mah di atas. Selama 3 hari kita pengamatan, kita balikin kembali, kita posisikan ke tempat yang lebih benar. Jarak tanamnya Nah, dari jarak tanam ini kita menggunakan 20 kali 20 ya. 20 kali 20. 20 kali 20 cm dengan ruas panjang kita menggunakan SOP ya, maksimal itu panjang bedengan itu 20 meter kita potong. Tapi alhamdulillah ini 20 meteran. Jadi nggak ada pemotongan di tengah. Nah, ini terus selanjutnya setelah pengamatan nanti di usia yang pemupukan, usia itu ke 12 hari setelah tanam. Nah, itu kita masukkan pupuk dengan nutrisi yang berimbang. Nah, pemupukan pertama kita menggunakan NPK 1616 ya. N16, P16, K12 dengan dosis tetap kita hitung sama 2,5 gram per lubang. Nah, karena ini ada 23.800 lubang, kita hitungnya ya. 23.800 lubang kali 2,5 gram. Artinya kita menggunakan 50 kilo per pemupukan. Karena ini luasannya ada 2000 meter ini. Semuanya ada 2000 meter, jadi 50 kilogram per 2000 meter. Jadi kita ngitungnya pakai lubang, bukan pakai per kilo benih, tapi lubang yang terjadi ada berapa lah kita kalikan 2,5 gram. Diberikan secara granul atau dikocor, Mas? Ini kemarin kita menggunakan dikocor. Kita dikocor dengan harapan bisa lebih tepat sasaran. Kalau digranulkan saya takutnya nanti mah pada gelinding keluar bedengan sehingga akan terjadi ketidak efisiensi pemupukannya. Kita kocor. Nah, untuk selanjutnya kita tunggu sambil setelah pemupukan 12 hari itu, setiap pagi sebelum jam 7 kita mesti udah ada di sawah. Dengan harapan kita mengetahui apa yang terjadi pada hari itu. Artinya pengamatan secara preventif.
Setiap hari kita amati apa yang terjadi terhadap pertanaman itu. Ya, yang terjadi alhamdulillah sampai saat ini kalau dayohnya ya termasuk ular itu belum ada lah. Kalau dayohnya itu belum ada ya, belum ada dayohnya. Cuman kalau jamur funginya itu memang sudah kelihatan ada. Kalau pucuk-pucuknya seperti ini kayaknya itu lor. Ini memang karakternya. Karakternya dari tajuk. Dari tajuk seperti ini ya. Setelah pemupukan kedua biasanya. Jangan khawatir kalau memang pucuk daun bawang merah tajuk itu ada kuning-kuningnya seperti itu memang karakternya. Beda dengan Bima bisa hijau kayak kolonjono itu. Nah, HST-nya, nah disitulah kita masukin kalsium, kita spray pakai kalsiumnya. Kalsium masuk, setelah itu baru 14 HST kita kasih fungisida sistemik. Cara kerja yang sistemik kita rolling pakai yang kontak. Jadi kontak dan sistemik kita sendirikan, tidak kita barengkan. Kita rolling tergantung nanti lihat cuaca kalau kita ya, lihat cuaca saat ini. Ya kebetulan hari kemarin pas ini perawatan 10 HST sampai 18 HST sama sekali tidak ada panasnya. Ini hujan terus. Nah, kondisi seperti hujan kalau nggak pagi ya malam, kalau nggak malam ya sorenya. Nah, hal seperti itu nah kita antisipasi. Jadi setiap paginya kita spray pakai fungi secara rolling preventif itu tadi dengan dosis yang rekomendasi. Rencana pemupukan ketiga nanti di usia 27 hari setelah tanam. Kita rubah dari awal yang kemarin kita menggunakan mulus NPK 619, besok kita ganti menggunakan grower dengan dosis yang sama, kiranya ini dulu ya yang dapat saya sampaikan. Salam pertanian. Petani itu mengasihkan adalah petani karena petani itu seni ya. Setiap tahun kita harus berinovasi, tidak ada habisnya. Salam tani, selamat pagi. Saya menambah sedikit nih masalah perawatan. Jadi bermain bawang merah itu sebenarnya mudah, tetapi juga sulitnya setengah mati ya. Ekstrim. Untuk bawang merah ini sebenarnya pada umur 28 sampai umur 35 itu jangan dipupuk ya. Jangan pernah dikasih pupuk. Jadi kita biarkan setelah mulai pecah umbi itu jangan sekali-sekali ada pemupukan. Itu umur 28 sampai umur 35 hari. Kalau penyepraian boleh, tapi jangan pemupukan. Karena apa? Karena kalau umur itu kita kasih pupuk, nanti yang terjadi pasti moler ya. Akan terjadi moler. Jadi untuk mengurangi moler itu, maka pada umur 28 hari sampai 35 HST jangan pernah sekalipun memupuk tanaman bawang merah. Nah, itu saja nggih, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua petani yang terutama yang pemula. Matur nuwun. Nggih, terima kasih nggih tadi berbaginya Pak Giono sama Pak Yatman nggih. Ini luar biasa. Tadi disampaikan bahwa kuncinya itu sebelum jam 7 itu datang ke sawah pengamatan. Itu dasar dari budidaya tanaman sehat yaitu. Jadi awake dhewe sayang karo tandurane. Caranya apa? Dia mati. Ini kalau kita lihat ini setiap lubang ini nggak ada tukul suket ya. Reneng. Berarti pengamatannya apik. Cabuti. Itu dari pertama dari gulmanya saja. Yo dem kok ya. Wah, dem. Karena dem itu harus bagus, nggo gawe contoh nggih. Nah, inilah seperti ini nggih. Begitu dia mati, selalu diamboni kringete awake dhewe, diamboni ora cepet klambi terus diubat-abiki ora. Maksudnya diamboni iki ditiak, dijukuk. Oh, iki aman, ora masalah. Oh, seperti ini. Oh, kudu RCI semene iki, nek sing deket-deket RCI buang. Seperti ini nggih. Kalau misalnya ada gulmanya nanti kita ambil. Sama dilihat tandurannya kira-kira iki kurang pangan apa ora. Pertama, sing keloro ana penyakit nempel apa ora. Ketelu ana omone apa ora. Itu kunci dari pengamatan di sini. Nah, dari pengamatan inilah nanti kita akan mengambil kesimpulan mau diapakan lahan ini gitu. Nah, petani yang seperti itu adalah petani-petani yang ahli. Jadi dia mengamati,
bisa menyimpulkan, kemudian bisa melakukan tindakan. Kalau misalnya tidak perlu apa-apa, tidak perlu dikasih tindakan, ya sudah, biarkan saja, tidak masalah. Tapi kalau misalnya ada perlu tindakan selanjutnya, nah itulah kunci keberhasilan dari pertanaman apapun. Sukses selalu buat kawan-kawan tani, sehat, mantap. Amin.